Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ketemu lagi seperti biasa ya. Saya akan menemani kalian semua dengan kisah-kisah Nabi yang ada di Al-Qur'annya. Oke guys, kali ini kita sudah sampai ke Nabi yang ke-8 ya guys, yaitu tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita ikuti saja sampai selesai ya, biar tidak gagal paham. Kisah Madian kaum Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf setelah menceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian merugikan orang sedikit pun. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Dan janganlah kalian duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika dahulunya kalian berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada golongan dari kalian beriman pada ajaran yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita. Dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya." Para pemuka dan kaum Syuaib yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, wahai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali pada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu sekalian akan mengusir kami, meskipun kami tidak menyukainya? Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali pada agama kalian sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali padanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." Para pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kalian mengikuti Syuaib, tentu kalian menjadi orang-orang yang merugi." Kemudian datanglah gempa menimpa mereka, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan
di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka belum pernah tinggal di kota itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang merugi. Lalu Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-A'raf 85 sampai dengan 93. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Hud setelah menceritakan tentang kaum Lut, "Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia, dan janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik, makmur, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab pada hari yang membinasakan, kiamat." Dan Syuaib berkata, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kalian membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan yang halal dari Allah adalah lebih baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kalian." Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan sesuatu yang disembah oleh nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut dengan cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku rezeki yang baik. Patutkah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kalian terhadap apa yang aku larang. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dan kalian menyebabkan kalian berbuat dosa sehingga kalian ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh, sementara kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kalian. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, lalu bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Mereka berkata, "Hai Syuaib, aku tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau bukan karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sementara kamu pun bukanlah seseorang yang berpengaruh di sisi kami." Syuaib menjawab, "Wahai kaumku,
Apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah? Bahkan Allah kalian tempatkan di belakang kalian, diabaikan. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kalian kerjakan. Dan ia berkata, wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kalian mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kalian. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, sedang orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka pun mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Samud telah binasa. Quran Surat Hud 84 sampai dengan 95. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr setelah menceritakan kisah kaum Lut, dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim, maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu, Sodom dan Aikah, benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Quran Surat Al-Hijr 78 sampai dengan 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Asy-Syu'ara setelah menceritakan kaum Lut. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak meminta imbalan kepada kalian atas ajakan itu. Imbalanku tiada lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang terdahulu." Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau tiada lain hanyalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir, dan engkau hanyalah seorang manusia sama seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa engkau benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Syuaib berkata, "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kalian kerjakan." Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sesungguhnya itulah azab pada hari yang dahsyat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Quran Surat Asy-Syu'ara 176 191. Asal-usul penduduk Madyan merupakan kaum Arab
yang menetap di kota Madian, terletak di daerah Ma'an, perbatasan Syam dekat dengan danau kaum Lut. Penduduk Madian berkembang tidak lama setelah binasanya kaum Lut. Madian adalah nama kabilah suku terkenal yang berasal dari Bani Madian bin Madian bin Ibrahim Halilullah. Nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka adalah Su'aib bin Mishkal dan Yashjan. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Nasab Nabi Su'aib. Ibnu Ishaq berkata, menurut salah satu sumber diterangkan bahwa bahasa Suryani Su'aib adalah Yatrun. Keterangan ini masih diperdebatkan kebenarannya. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Su'aib bin Yaskar bin Lawi bin Yakub. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau adalah Su'aib bin Nuaib bin Ifan bin Madian bin Ibrahim. Ada pula yang mengatakan beliau adalah Su'aib bin Daifur bin Aika bin Sabit bin Madian bin Ibrahim. Ada pula yang berpendapat selain pendapat-pendapat tersebut dalam hal nasab beliau. Ibnu Asakir berkata, ada yang mengatakan bahwa neneknya adalah putri Nabi Lut. Menurut pendapat lain, ibunya adalah putri Nabi Lut. Ibunya termasuk orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan ikut hijrah bersama Nabi Ibrahim memasuki Damaskus. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabih, ia berkata, Su'aib dan Mulaham termasuk orang yang beriman kepada Ibrahim ketika Ibrahim dibakar dalam kobaran api. Keduanya ikut hijrah bersama Ibrahim ke Syam. Selanjutnya, Nabi Ibrahim menikahkan keduanya dengan putri Nabi Lut alaihi salam. Riwayat yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Qutaibah. Akan tetapi pendapat ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Wallahu alam. Abu Amr bin Abdul Bar menyebutkan dalam kitab Al-Isti'ab pada pembahasan tentang biografi Salamah bin Sa'ad Al-Anzi bahwa ia mendatangi Rasulullah SAW dan memeluk Islam. Lalu ia menyebutkan bahwasanya nasabnya terhubung hingga Anza. Karena itu beliau pun bersabda, sebaik-baik kabilah adalah Anza. Mereka menolong orang-orang yang tertindas dari kabilah Su'aib dan anak perempuannya dinikahi oleh Musa. Andai kata riwayat ini sahih untuk dijadikan dalil bahwa Nabi Su'aib adalah mertua Nabi Musa dan beliau berasal dari kabilah Arab yang dikenal dengan sebutan Ansa. Riwayat ini tetap tidak kuat untuk dijadikan sebagai hujah. Pasalnya mereka bukan berasal dari keturunan Anza bin Asad bin Rabi'ah bin Nazar bin Ma'an bin Adnan, sebab mereka hidup dalam rentang waktu yang sangat lama sesudah Nabi Su'aib. Wallahu alam. Dalam hadis riwayat Abu Dzar yang terdapat dalam kitab Sahih bin Hibban pada pembahasan tentang para nabi dan rasul, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 nabi dari kalangan bangsa Arab, yaitu Hud, Saleh, Su'aib, dan nabimu ini Muhammad SAW.
wahai Abu Zar. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebagian ulama pada masa dahulu, ulama salaf mengatakan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam dikenal dengan sebutan Hatibul Anbiya atau juru bicara para nabi. Pasalnya, beliau sangat fasih dalam berbicara dan tinggi tingkat bahasanya saat menyeru kaumnya untuk beriman pada risalah kenabian yang dibawanya. Ibnu Ishaq bin Bashar meriwayatkan dari Juwaibir dan Mukatil dari Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas, ia berkata, setiap kali Rasulullah SAW menyebut Nabi Syuaib alaihissalam, beliau selalu mengatakan, ia adalah Hatibul Anbiya, juru bicara para nabi. Kekufuran penduduk Madyan. Penduduk Madyan adalah orang-orang kafir yang mempunyai kebiasaan merampok di jalan, begal, dan menakut-nakuti orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka menyembah Aikah, yaitu sebatang pohon yang dikelilingi oleh kebun-kebun. Mereka adalah kelompok masyarakat yang paling jahat karakternya dalam berhubungan dengan orang lain. Mereka suka mengurangi timbangan dan takaran ketika menjual dan mengambil tambahan ketika membeli. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang laki-laki dari kalangan mereka sendiri, yaitu Syuaib alaihissalam. Beliau mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata dan tidak seperti mengurangi timbangan dan takaran serta menakut-nakuti orang di tengah jalan. Sebagian di antara kaumnya itu beriman, tetapi kebanyakan tetap dalam keadaan kafir sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Melindungi lagi Maha Terpuji. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Quran Surat Al-A'raf 85. Maksudnya, ini adalah dalil dan hujah yang sangat jelas sebagai bukti atas kebenaran yang aku bawa kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus aku untuk menyampaikan risalah Allah kepada kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bukti kebenaran melalui mukjizat yang diberikan kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Walaupun berita tentang mukjizat beliau tidak sampai kepada kita secara detail, ayat di atas telah membuktikan adanya mukjizat ini meskipun bersifat umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kalian merugikan orang sedikit pun. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf 85. Nabi Syuaib memerintahkan mereka untuk selalu berbuat adil dan melarang perbuatan zalim. Beliau mengancam mereka jika mereka melakukan hal yang sebaliknya. Selanjutnya beliau berkata, demikian itu lebih baik bagi kalian jika benar-benar kalian orang-orang yang beriman, dan janganlah kalian duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti. Quran Surat Al-A'raf 85 sampai dengan 86. Maksudnya, menakut-nakuti orang di tengah jalan dengan tujuan
untuk merampas harta bendanya, meminta jatah uang upeti, dan lain sebagainya, atau membuat orang ketakutan di tengah jalan. As-Sadi menafsirkan ayat berikut ini dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan janganlah kalian duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti. Quran Surat Al-A'raf 86. Maksudnya, mereka meminta upeti atau pungutan liar, pungli dari harta milik orang yang berada dalam perjalanan. Ishaq bin Bashar berkata, dari Juwaibir, dari Ad-Dahak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, mereka adalah kaum yang jahat, suka nongkrong di tengah jalan dan berbuat curang terhadap orang lain. Mereka adalah manusia yang pertama kali membentuk tradisi buruk tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Quran Surat Al-A'raf 86. Tradisi jahat yang mereka lakukan di jalan-jalan adalah dengan cara menodong dan mengancam akan membunuh terhadap orang yang menjadi sasarannya jika orang tersebut tidak mau menyerahkan hartanya kepada mereka. Nabi Syuaib pun melarang mereka agar tidak melakukan perbuatan itu yang ditujukan untuk mencari keuntungan duniawi dan bertentangan dengan etika keagamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika dahulunya kalian berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-A'raf 85. Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan mereka tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Dahulu mereka dalam keadaan lemah karena jumlah mereka sangat sedikit. Selanjutnya mereka menjadi kuat karena jumlah mereka semakin banyak. Nabi Syuaib juga mengingatkan mereka tentang laknat Allah yang akan ditimpakan kepada mereka jika mereka menyimpang dari petunjuk dan hujah yang telah diberikan kepada mereka. Hal seperti ini juga disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya sebagaimana disinggung dalam ayat lainnya. Dan janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab pada hari yang membinasakan, hari kiamat. Quran Surat Hud 84. Maksudnya, janganlah kalian melakukan perbuatan jahat itu dan jangan melanjutkan kebiasaan jahat tersebut. Jika kalian tetap mengerjakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut berkah dari harta yang ada pada kalian dan melenyapkan semua yang dimiliki oleh kalian sehingga kalian dalam keadaan yang benar-benar miskin. Lebih dari itu, kalian akan ditimpa azab yang sangat pedih di akhirat. Siapa yang melakukan semua itu, maka ia benar-benar akan menjadi orang yang sangat merugi. Guys, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di kisah Nabi Syuaib di bagian yang keduanya. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga manfaat. Nantikan kisah Nabi Syuaib yang di bagian keduanya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.